Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi Ketua Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan di jenjang SMA SMK Kota Jayapura. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami menyertai Bapak Asisten 3 Kota Jayapura, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Kegiatan akan berlangsung selama 2 hari, sejak 22 April hingga 23 April 2025 di Aula Siansor Kantor Wali Kota Jayapura dan dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Setda Kota Jayapura. Dalam sambutan Wali Kota Jayapura yang dibacakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kota Jayapura, Frederick Awarawi mengatakan, penguatan Satgas Pencegahan dan Penanganan Perundangan Kekerasan sangat penting sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman serta bebas dari segala bullying dan kekerasan. Kegiatan penguatan Satgas Pencegahan dan Penanganan Perundangan Kekerasan ini sangat penting sebagai upaya kita bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk bullying dan kekerasan. Sebagai wali kota, saya sangat mendukung langkah strategis ini karena perundungan tidak hanya mengancam keselamatan fisik dan psikologis siswa, tetapi juga berdampak negatif pada proses belajar dan ujian mereka. Tentu kita semua menyadari bahwa lingkungan sekolah yang kondusif sangat berperan dalam pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, serta keberhasilan peserta didik dalam menempuh pendidikan di suatu satuan pendidikan. Setiap anak mempunyai hak untuk belajar dengan nyaman dan aman, sehingga mereka dapat berkembang secara maksimal dan berprestasi. Dan tetap ingat untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti bimbingan teknis ini. Dengan menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini, Selasa 22 April 2025, bimbingan teknis pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan jenjang SMA SMK di Kota Jayapura tahun 2025 saya buka dengan resmi. Kita semua berupaya untuk sekolah tetap belajar dengan aman, nyaman, tidak ada kekerasan di dalam pendidikan di sekolah sehingga anak-anak merasa nyaman untuk bisa belajar. Jadi kita semua tolak kekerasan atau perundungan di sekolah. Terima kasih. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Abdul Majid menjelaskan, kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekerasan, menangani kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa. Puji syukur pada hari ini Tuhan Yang Maha Baik menghimpun pada acara diskusi pembekalan penguatan kapasitas bagi tim TPPKSP, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan pada jenjang SMA dan SMK se-Kota Jayapura. Bapak Asisten 3 yang kami hormati, kegiatan yang serupa juga telah dilakukan lebih awal di jenjang SD maupun SMP, dan hari ini dilakukan pada jenjang SMA SMK, dan koordinator TPPKSP di tingkat Kota Jayapura diketuai oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Pak Yogi Hanwebi,
beserta tim selama ini telah melakukan advokasi penguatan kepada tim TPPKSP di satuan-satuan pendidikan maupun memediasi memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di satuan-satuan pendidikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan adalah upaya sistematis untuk mencegah dan menangani kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, termasuk kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Tentu saja ini harus sejak dini kita diskusikan, kita kuatkan kepada tim TPPKS di satuan-satuan pendidikan. Di satuan pendidikan adalah merupakan taman-taman bagi peserta didik, bahwa anak nyaman, anak terlindungi adalah merupakan hakikat daripada taman bagi peserta didik, bagi siswa. Maka untuk tumbuh kembang secara psikologis, secara psikis harus dijamin oleh satuan pendidikan. Hari ini para ketua tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan diberikan penguatan, diberikan rambu-rambu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah itu antar sesama atau mungkin dari orang dewasa kepada yang lebih muda. Semuanya akan diberikan penguatan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di satuan-satuan pendidikan, apakah bullying secara fisik maupun secara psikis. Kepada media Jayapura Post, Kepala Bidang Pembinaan SMA SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura Nurjaya mengatakan, kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh 36 sekolah tingkat SMA SMK ditambah dengan tim Satgas TPPKSP. Tentunya hari ini kita jenjang SMA dan SMK melaksanakan bimbingan teknis atau pelatihan untuk tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini kan semua jenjang akan melaksanakan ini. Nah, kebetulan hari ini adalah SMA SMK. Nah, untuk kegiatan ini sendiri sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa bertujuan untuk membekali tim-tim yang ada di satuan pendidikan, dalam hal ini SMA dan SMK, bagaimana cara menangani dan pencegahan, yang terutama dalam pencegahan terjadinya kekerasan, perundungan ataupun pelecehan seksual di sekolah, dalam hal ini SMA dan SMK. Nah, kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari ini dan hari Kamis besok, yang diikuti oleh ketua tim pencegahan kekerasan di sekolah masing-masing. Itu guru-guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Totalnya 36 sekolah, kemudian ditambah dengan teman-teman dari dinas yang juga tergabung di dalam Satgas penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan di sana. Harapannya adanya tidak ada meminimalisir ya, atau bahkan menolkan tidak ada lagi kekerasan di satuan pendidikan, baik itu perundungan maupun juga dengan pelecehan seksual seperti itu. Jadi kami memberikan pembekalan. Yang kita antisipasi ini adalah pencegahan ya. Jadi betul-betul tidak ada lagi kekerasan yang ada di sekolah-sekolah. Sehingga ini adalah pembekalan bagaimana guru-guru di sekolah bisa melakukan sosialisasi dan juga nanti akan melibatkan bukan hanya guru-guru tetapi semua komponen yang ada di sekolah. Baik itu anak-anak, OSIS dalam hal ini, kemudian juga kepada komite dan orang tua. Jadi semua unsur yang ada di sekolah harus menyadari bahwa kekerasan ini tidak boleh dilakukan di sekolah, di lingkungan sekolah. Dan inilah salah satu usaha yang kita lakukan, bahwa anak-anak yang terdeteksi atau sekolah-sekolah yang terdeteksi dengan adanya kekerasan yang cukup tinggi, perkelahian antar sekolah yang baru-baru tahun lalu yang terjadi, misalnya di salah satu sekolah SMK dan salah satu sekolah di SMA. Nah, inilah peran dari tim yang akan ada di sekolah-sekolah. Bagaimana mengedukasi kepada anak-anak untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Nah, kemudian kalau sudah terdeteksi atau sudah ada kejadian-kejadian, bagaimana cara menangani? Nah, ini tim-tim ini yang akan dilatih pada 2 hari ini, sehingga betul-betul ini tidak ada lagi di sekolah seperti itu. Sampaikan ke kepala-kepala sekolah bahwa harus ditindak tegas kepada anak-anak yang memang betul sudah terindikasi melakukan kekerasan dan juga mempengaruhi teman-temannya, misalnya untuk yang
narkoba itu ya, itu sudah kita lakukan tindakan kelas. Jadi itu tidak ada ampun, harus diberikan sanksi kepada mereka. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.